Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada, kembali bersama saya, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat siapapun teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang setia menyimak channel Warta Kabar Baik ini ya. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang buat yang menyimaknya siang hari. Selamat sore dan selamat malam buat yang menyimaknya di sore hari dan malam hari. Sobat-sobatku, tidak lupa pula pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak buat 4 saudara kandung kita, yaitu tanah, air, udara, dan matahari. Yang di dalam budaya Jawa juga disebut sebagai sedulur papat. Sebab 4 unsur alam ini benar-benar adalah saudara kandung kita. Siapapun Anda dan saya, suku bangsa apapun, beragama maupun tidak beragama, cowok ataupun cewek, kita semua, raga kita, tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita adalah berasal dari 4 saudara kita tadi. Tanah, ya, ketika kita masih berbentuk sperma dan ovum, kemudian menjadi zigot, menjadi janin di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ya. Kemudian diberi makan dari unsur-unsur tanah, dari tumbuhan, dari buah-buahan. Kalau makan daging juga dari ayam, dari kambing, dari sapi dan sebagainya, dari ikan-ikan di laut ya, yang semua memiliki unsur tanah juga, unsur alam juga. Kemudian dari air, setiap hari juga minum air, tubuh kita juga penuh dengan air, unsur cair ya. Kemudian udara, setiap saat kita bernafas juga dari udara. Dan energi matahari yang menggerakkan, yang menjadi generator raksasa di alam semesta ini, yang menggerakkan banyak kehidupan. Jadi 4 unsur ini adalah saudara kandung kita. Tanah, air, udara, api. Sehingga kita tidak boleh lupa setiap hari selalu bersyukur dan berterima kasih juga kepada saudara kita itu. Sedulur papat. Oke sobat-sobatku, pemerhati channel Warta Kabar Baik. Di video kali ini saya akan kembali lagi mewartakan kabar baik bagi dunia yang harus diketahui setiap manusia. Yaitu tentang Sang Maha Pencipta yang maha baik, maha cinta, maha kasih. Yaitu kasihnya yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga. Tuhan yang maha kasih ini berbeda dengan Tuhan hasil konsep atau ide atau gagasan atau pemikiran orang-orang yang belum mengenalnya. Sedangkan Tuhan yang asli adalah Dia begitu cinta, begitu kasih kepada siapapun tanpa pandang bulu. Apakah ada makhluk yang mengasihi Tuhan ataupun makhluk membenci Tuhan? Kasih Tuhan tetap setia kepada semua makhluknya. Tidak terpengaruh. Kalau cintanya manusia mungkin antar pasangan atau antar teman atau antar sahabat ya. Ketika yang satu mengkhianati yang lain, maka kemudian cintanya memudar. Tetapi tidak demikian dengan kasih sayang Sang Maha Kasih. Dia tetap setia dan baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat atau tidak baik. Dia mengasihi para pendeta, rahib-rahib, orang-orang suci, ulama-ulama. Tapi dia juga mengasihi para penjahat, para pemberontak, pembunuh, perampok, pelacur, dan semua makhluk.
Setiap hari di sekitar kita ada banyak penjahat yang berseliweran dan masih tetap hidup dan menjadi manusia. Tetap bernafas, tetap jantungnya bisa bergerak, otot-ototnya tetap bisa bekerja, pikirannya tetap bisa berpikir, lidahnya masih tetap bisa merasakan makanan, matanya masih bisa melihat, pendengaran masih bisa mendengar. Ini adalah bukti cinta kasih Sang Maha Kasih itu melampaui pemikiran kita, melampaui segala pengetahuan, kasih dan setianya. Jadi bukan karena misalkan orang berprofesi sebagai penipu atau penjahat, kemudian dia tidak dikasihi oleh Sang Pencipta. Tidak demikian. Buktinya, semua penjahat, baik yang ada di dalam penjara maupun yang sekarang masih berkeliaran di luar penjara, ya, berkeliaran di sekitar kita, semuanya setiap hari tetap bernafas, tetap bisa tidur, tetap bisa bergerak. Itu adalah bukti bahwa kasih Sang Maha Pencipta tidak terbatas. Moho atau maha. Bukan karena seseorang menjadi pelacur, kemudian nafasnya di stop. Tidak. Bukan karena seseorang menjadi pendeta atau menjadi ulama atau menjadi biksu, kemudian nafasnya diberi banyak. Tidak juga. Ya. Bukan karena dia seorang presiden, maka tidurnya bisa nyenyak. Karena dia pekerjaannya hanya rakyat yang dianggap rendah di tataran sosial, kemudian tidurnya nggak bisa nyenyak. Tidak. Tetap adil. Yang jabatannya di mata dunia tinggi bisa tidur nyenyak. Yang jabatannya di mata dunia dianggap rendah oleh dunia juga bisa tidur nyenyak. Karena kasihnya itu adil. Orang yang sudah betul-betul mengenal Sang Pencipta maupun yang sama sekali belum mengenal, tetap sama-sama diberi nafas, disentuh setiap hari, disapa, diberi komunikasi langsung, diberi firman Tuhan. Hanya saja orang-orang yang sudah mengenal Sang Pencipta, ketika Sang Pencipta berkomunikasi dengan kita, selalu sadar, ya, melalui nafas, melalui sentuhan rasa, melalui berbagai macam fenomena kehidupan. Orang-orang ini akan menyadari bahwa ini adalah setiap hari Tuhan berfirman kepadanya. Sedangkan orang-orang yang belum mengenal, bedanya hanya tidak sadar saja. Padahal setiap hari lidah yang dipakai untuk makan, itu adalah lidah yang disentuh dengan kasih Tuhan. Mata yang dipakai untuk melihat, itu adalah mata yang disentuh dengan firman Allah yang adalah kasih. Pikiran yang dipakai untuk berpikir, telinga yang dipakai untuk mendengar, tangan dan kaki yang dipakai untuk beraktivitas, semuanya adalah komunikasi langsung Sang Pencipta dengan dirinya. Hanya saja tidak atau belum disadari. Tapi nggak apa-apa sahabat-sahabatku ya. Setiap orang mengalami perjalanan spiritual. Mungkin sekarang belum sadar. Tapi kita tidak tahu esok atau lusa. Sebab semua orang dikasihi, disentuh, diajak berkomunikasi oleh Sang Maha Kasih. Ini adalah kabar gembira bagi dunia. Kabar baik bagi dunia. Yang seluruh dunia harus tahu. Bahwa Sang Maha Energi itu, atau Sang Maha Kuasa itu, Sang Maha Pencipta itu, sebenarnya setiap hari, setiap saat menyapa kita, menyentuh kita secara langsung, berfirman kepada kita secara langsung. Dalam setiap gerakan kita ada kuasanya. Dalam setiap detak jantung kita
ada kuasanya. Dalam setiap nafas kita ada kuasanya. Inilah yang oleh Yesus Kristus atau oleh Nabi Isa dikatakan, Bapa di dalam aku. Ada satu kisah di Alkitab, suatu saat salah satu muridnya bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Dan Yesus berkata kepada muridnya, yaitu Filipus, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama aku. Masa kamu gak tahu bahwa aku dan Bapa adalah satu? Bapa di dalam aku, kata Yesus. Sahabat-sahabatku, Nabi Isa atau Yesus Kristus dan kita adalah sama. Itu sebabnya dalam ayat Alkitab juga dikatakan, Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Dan Yesus adalah saudara tua kita atau kakak kita. Sehingga jika Yesus bisa berkata, Filipus, Bapa di dalam aku, maka kita sebagai saudara-saudaranya hendaknya suatu saat juga akan memiliki kesadaran yang sama. Sehingga bisa berkata, Bapa atau Allah di dalam aku. Inilah yang di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23 menjadi doanya Yesus. Yesus mendoakan supaya murid-muridnya bisa memiliki kesadaran yang sama dengan dirinya. Bahwa Bapa dan diri kita adalah satu. Itu sebabnya dalam kitab Veda, dalam kitab Bhagavad Gita juga dikatakan, Sang Hyang Widiwasa atau Sang Maha Kuasa itu menyatu dengan kita. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Qaf dikatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Sahabat-sahabat, bukankah ini sebuah kabar baik? Berita gembira yang seluruh dunia harus tahu. Bahwa sebenarnya siapapun Anda dan saya, sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, sudah tahu atau belum tahu, percaya atau belum percaya, setiap saat kita disentuh, kita disapa oleh Sang Maha Kuasa. Seringkali dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, jika teman-teman masih bisa melihat wajah saya yang agak tampan ini, mendengarkan suara saya melalui dua telinga Anda, melalui perantaraan video lewat YouTube, lewat internet ini. Jika semua ini bisa kita lakukan setiap hari atau sewaktu-waktu, bukankah ini adalah bukti yang sangat nyata? Mata Anda melihat saya, telinga Anda mendengar suara saya. Kok bisa mata Anda melihat saya? Kok bisa telinga Anda mendengar suara saya? Karena ada hidup, ada kuasa, ada energi Tuhan yang lebih dekat dari urat leher kita, yang sangat nyata. Ceto welo welo. Oke sobat-sobatku, sekian dulu video singkat kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak ya buat yang menyimak video ini. Dan mungkin juga ada yang mau membagikan kepada teman, kepada sahabat, kepada siapapun. Beritakanlah kepada segala makhluk kabar baik ini, kabar gembira ini. Yaitu bahwa Sang Maha Kasih senantiasa mengasihi seluruh makhluknya tanpa batas. Rahayu, salam sejahtera, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim Shalom. Semangat.